Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau bikin lagi untuk pembacaan Twin Flame, dan ini mungkin untuk Divine Feminine yang pertama, bagian pertama ini, dan keduanya bakal aku lanjutkan di video lainnya tentang Divine Masculine. Oke? Dan sepertinya aku udah buat untuk yang pertengahan November ya, dan berarti ini untuk akhir November 2021. Oke, jadi bakal selalu aku bilang ya, bakal selalu aku share di sini bagi kalian yang pengen tahu tentang Twin Flame. Silahkan cek aja di playlist aku tentang Twin Flame. Carilah video yang memang bukan pembacaannya ya, bukan reading, namun tentang penjelasan aku di mana Twin Flame itu seperti apa itu Twin Flame, tujuannya apa ya, dan apakah kamu benar-benar mengerti atau kamu dan aku benar-benar satu pemahaman tentang Twin Flame. Jadi agar enak untuk menjelasinnya, kamu juga nggak ngerasa bingung ya, kamu bisa untuk tonton video itu dulu. Oke. Ya, untuk Divine Feminine, dan seperti aku sering jelaskan ya, perjalanan spiritual itu adalah kunci untuk perjalanan Twin Flame, nggak lebih dan nggak kurang ya. Jadi kalau kamu pengen tahu kamu berada di posisi Twin Flame ataupun tidak ya, kuncinya hanya untuk kamu mau menjalani dan memasuki masa spiritual. Setelah itu kamu sendiri bakal bisa menilai ya, ini hubungan yang seperti apa, ini Twin Flame apa bukan ya. Karena hubungan Twin Flame ya adalah hubungan yang sederhana sebenarnya. I'm sorry, bukan seperti hubungan yang selalu aku bilang. Ya, ini bukan tentang hubungan yang romantis, ini bukan tentang hubungan dimana kamu dengan dia harus begini, kamu dengan dia harus seperti itu, ya, no, ya. Ini adalah perjalanan dimana kalian berdua menjalani spiritual kalian masing-masing, that's it, ya. Karena kalau semua hal yang berbasis romantisme ya, kamu bisa cari itu di soulmate ya, karena dengan begitu kamu juga nggak akan mendapatkan rasa yang begitu menyakitkan. Oke. Kedua, dia pacar kamu, dia mantan kamu, dia gebetan kamu, dia suami kamu, belum tentu dia adalah Twin Flame-nya kamu, biarpun dia istrinya kamu. I'm sorry ya, karena nggak semua dari kita bakal bertemu atau bersatu di kehidupan ini dengan Twin Flame-nya kita, atau mungkin Twin Flame-nya kita tidak lagi bereinkarnasi ya. Jadi bagi kalian yang menonton video ini ya, mau kalian percaya ataupun tidak tentang reinkarnasi, itu kembali lagi ke kalian. Namun yang pastinya aku harus bilang, astrologi dan tarot nggak bisa dipisahkan oleh reinkarnasi, terutama juga tentang Twin Flame. Oke, sorry for the noise ya. Kita lihat oracle atau main theme-nya kamu atau tema utamanya Divine Feminine di akhir November ya. Oke. Ada adjacent possibilities, ada yin or yang, Divine Feminine, dan ada cornucopia. Lalu di the bottom of the deck-nya ada Angel of Strength ya. Oke, di sini Twin Flame, terutama untuk Divine Feminine, karena memang yang tonton ini pasti Divine Feminine ya. Divine Masculine gak akan nonton video ini, biarpun kamunya perempuan dan kamu ngerasa kamunya maskulin, sorry, enggak ya, karena Divine Masculine tidak akan percaya tentang Twin Flame. Oke. Kamu bisa aja seseorang yang memang Divine Feminine, hanya aja kamu lebih ngerasa lebih maskulin dan kamu ngerasa akunya yang no ya. Perbedaannya hanya di situ. Oke. Jadi di sini apa yang kulihat tema utama kamu untuk akhir November ini adalah kamu mencoba akhirnya sadar Divine Feminine ya. Sekuat apapun ya kamu untuk menahan ego kamu di sini ya,
nggak akan pernah menghasilkan apa-apa, nggak akan pernah membuat kamu seimbang, nggak akan membuat kamu spiritual. Kamu juga mau memaksakan keadaan, ya ibaratnya untuk dia tetap bersama kamu, juga nggak pernah akan bisa terwujud jika kamu kayak gini terus, ataupun kamu hanya melakukan sesuatu yang nggak berujung. Jadi ada energi kamu sadar, kalau aku kayak gini terus ya nggak akan kemana-mana, ya. Oke. Di sini kamu paham, kamu mengerti. Aku ngelihat ya untuk di akhir tahun inilah main theme-nya ya. Tema utama untuk kamu paham kalau apapun yang terjadi ini semua hasil dari penyesuaian aku, dari karmanya aku. Jadi bagi kalian yang belum terlalu mengerti dan paham, that's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. At least setidaknya kita menerima apapun yang udah terjadi ya. Pemaksaan atau kontrol hanya bakal nyakitin kita sendiri ya. Itu yang aku lihat untuk divine feminine. Di sini juga ngerasa lelah, capek banget, karena ini loh, semakin kita memegang ego kita keras banget ya, semakin kita membuat diri kita itu ibaratnya untuk ngerasa bernilai, ngerasa berharga di depan orang lain atau di depan orang yang kita tuju, di depan divine masculine, kita bakal habis-habisan, kita bakal kosong, kita bakal nggak akan pernah ngerasa lega, damai, karena kita memberikan diri kita habis-habisan ya, sedangkan dirinya kita belum ada kekuatan di dalamnya. So itu yang dipahami divine feminine, dimana apapun yang terjadi ya, itu adalah proses penerimaan, surrender, dan paham ya, untuk nggak mengontrol apapun juga yang di luar dirinya kita ya. Ada exchanging gifts, lalu ada TikTok. No place like home. Treasure Island. Jadi di sini akhir tahun ini bakal kuat banget, ataupun akhir November ini ya. Kita ngeliatnya memang ke sana, cuman ya ingat energinya bisa extend ya, atau masih bermain. Jadi gini, saat kamu ya memasuki masa spiritual, kamu bakal ngerasa seperti home ya, pulang ke diri kamu sendiri. Kamu seperti nggak terbawa oleh ilusi waktu. Kamu ngerasa dapatkan harta karun, hadiah yang berharga banget di sini divine feminine, dimana kamu paham apapun yang terjadi, gimana pun kamu tetaplah berharga tanpa dia ya. Dan kamu nggak perlu untuk memaksakan diri, membuang-buang waktu ya, untuk ngasih lihat ke diri dia kalau kamu berharga. Karena kalau kamu berharga, kamu nggak perlu menjelaskan dengan siapa-siapa. Proses penjelasan, proses menginginkan validasi, itu adalah egoismenya kita ya. Apalagi kalau memang kamunya masih di masa aku berharap dia kembali, sorry, berarti kamu belum masuk ke masa ini, masa dimana kamu paham ya, dia bukanlah segala-galanya. I'm sorry, itu memang terkesan klise, namun memang kehidupan seperti itu realitanya. 3D-nya, 3D itu apa yang terlihat mata dan bisa disentuh oleh fisik ya. Jadi memang terlihatnya ya, memang dia memang bukan segalanya, realnya dia bukan segalanya ya. Karena kalau dia segalanya, tanpa dia ya, seharusnya kamu juga nggak ada. Kasarnya kan kayak gitu. Kalau memang dia segalanya, memang misalnya takdir hidup benar-benar kamu dengan dia memang ada ya, yang kayak misalnya pasangannya meninggal, dia juga meninggal gitu, it's ada gitu. Namun it's true ya, namun bagi kita yang dianya pergi, kitanya tetap ada, it's mean dia memang bukan segalanya untuk kita ya. Itu artinya kita punya takdir hidup, karma hidup yang berbeda-beda dari setiap orang, dan kita nggak bisa memaksakan takdir hidup kita sama dengan orang lain atau karma kita ya. Jadi di sini pemahaman yang luar biasa untuk kamu sendiri ya, divine feminine. Kamu paham kalau ya mungkin
dia bukan orang yang tepat, atau memang kalian berada di waktu yang gak tepat. It's okay, gak apa-apa, gak masalah ada energi yang kayak gitu nantinya, atau udah sekarang. Untuk lebih seimbang, dalam artian kita bakal selalu ups and down, kita bakal bisa naik turun, namun bukan berarti kamu saat down kamu benar-benar down, saat kamu ups kamu benar-benar ups. Kamu bisa ngelihat untuk tidak terkontrol. Itulah spiritualitas kamunya beroperasi oleh karena kamu bersatu dengan jiwanya kamu, bukan kamu beroperasi karena kamu bersatu dengan egoismenya kamu. It's different, itu berbeda ya. Oke, kita lihat oracle ketiga. Kita pakai oracle semuanya ya. Jadi divine feminine, ada rasa pelepasan, kelegaan ya bagi kalian yang masih menahan. I'm sorry, bakal bisa makin sakit, yang bisa makin ngecewain karena memang ego kalian dihancurkan. Namun bukan berarti ibaratnya dengan kalian hancur ego, kalian bakal hancur sehancur-hancurnya. No ya, bakal ada dimana kalian bakal menemukan jalan atau cara ya. Kalau memang apapun untuk kalian, tanpa perlu kalian minta, tanpa perlu kalian paksa, bakal datang untuk kalian. Itu yang aku maksud ya. Karena sebenarnya apapun yang untuk kita itu udah ibaratnya udah nempel dari saat kita lahir, ibaratnya udah ada di kontrak hidupnya kita. Jadi kita nggak perlu khawatir, tinggal kita hanya punya iman, punya kepercayaan terhadap diri sendiri dan terhadap Tuhan ya, gimana ke depannya. Okay. Divine feminine. Ada both, receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure, issues. Paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Okay, then ada dragonfly, be light-hearted, finding out things coming to the light, adapt, chance, heal. Dan di the bottom of the deck-nya ada hand of cards, take a chance, risk, being strategic, option, not showing hand, gambling. Oke. Di sini divine feminine ya, seperti sering aku bilang, divine feminine pun dengan divine masculine itu hanya penamaan ya, untuk membedakan energi negatif dan positif. Kalau secara energinya ya bisa dibilang divine feminine lah yang negatif dan divine masculine adalah positif. Bukan berarti buruk, bukan berarti baik ya, hanya aja untuk perbedaan energi, dimana memang energi yang banyak hancur dan banyak yang toksik memang divine feminine, harus diakui itu. Karena kalau enggak, yang paling hancur benar-benar sampai nyari tarot, astrologi, atau ketemu tentang twin flame, itu kan si divine feminine, karena memang egonya besar. So dengan hancurnya ego itu berarti besar juga kesakitannya ya. Jadi divine feminine aku ngerasain untuk lebih light hearted, dalam artian kamu bisa untuk lebih menerima ya, dalam artian kamu lebih bisa nyaman tentang diri kamu sendiri ya, dan dia juga, aku harus bilang dia juga nyaman dengan hidup dia yang sekarang mungkin masih sama-sama kalian no contact, dalam artian happy sama. Ini energi yang benar-benar pisah ya, bukan on and off, bukan gimana, namun benar-benar jalan masing-masing. Dan juga ada energi kamu ngerasa kamu gak akan pernah bisa dapatin apapun yang kamu minta kalau kamu gak pernah berikan dan tanpa pernah kamu mempersiapkan diri kamu ya. Jadi kamu belajar banget tentang apa itu namanya karma ya, divine feminine. Dan begitu juga si divine masculine, hanya aja mungkin dia nggak ngerti tentang termsnya twin flame ya, atau memang nggak percaya ya. It's up to them, itu terserah mereka yang menjalani, mereka tahu apa yang terbaik untuk mereka ya. Yang pastinya di sini ada energi kalian bahagia masing-masing, dalam artian happy dalam kesendirian
Dan inilah puncak dimana pemahaman yang luar biasa memang saat kita mengerti siapa diri kita. Dan di pada map decknya ada Hand of Cards. Hand of Cards ngasih lihat banget dimana untuk Divine Feminine gak mau lagi ngambil risiko ya, dalam artian walaupun berisiko, ngelihat risikonya untuk apa, seperti apa, dan lebih ngelihat option yang ada, lebih strategik, dalam artian gak dalam artian terbawa emosi ya, terlalu ya berperasaan, mungkin orang bilang terbawa emosi, terbawa perasaan. Jadi lebih ke ya just being ya. Jadi di sini aku ngerasain energi yang lelah. Si Divine Feminine ya lelah sekali mungkin di akhir tahun ini, memang udah banget banyak istirahat karena memang egonya bener-bener hancur di sini. Dan ya memang akhirnya yang tersisa ya ego yang baik untuk kita survive, untuk kita bertahan hidup ya. Dan nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yang pastinya kamu berada di jalan yang tepat dan kamu bakal ngerasa nggak terusik lagi dengan kesendirian. Mungkin dulu kamu ngerasa kosong, hampa kalau kamu sendiri nggak ada pasangan. Dan sekarang kamu ya aku ngerti, aku paham memang mungkin bukan saatnya. Dan ya aku memang pengen sendiri. Ini kembali membuat kamu ngerasa kamu sendiri, itu kamu happy. Dan itu memang karena pilihannya kamu, bukan karena kamu ngerasa kosong, bukan karena nggak ada yang mau atau apapun anggapan negatif orang lain tentang kamu atau kamu terhadap diri kamu sendiri ya. Ini karena kamu tahu yang terbaik untuk kamu sih. Jadi spiritual itu saat kamu dengan jiwa kamu bersatu dan akhirnya kamu benar-benar paham siapa diri kamu ya. Jadi aku ngerasain energi yang being thyself gitu ya, bener-bener jadi yang terbaik apa adanya, nggak maksa, nggak munafik, nggak naif, just apa adanya ya. Itu yang aku lihat. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu Divine Feminine ya. Udah hampir 20 menit videonya. Pesan semesta untuk kamu di akhir November ini ya. Ada I'm kind, loving towards other while creating clear boundaries that I protect my good feeling emotion. Ya, jadi pesan semesta memang untuk kamu membuat clear boundaries, batasan dalam diri kamu untuk menjaga perasaan kamu sih. Itu bukan lagi dengan paksaan, dengan kamu mengontrol, namun tentang keikhlasan dan penerimaan. Jadi memang nggak perlu memaksa untuk baik ataupun mencintai seseorang ataupun orang lain ataupun menjadi people pleaser ya. Jadi dalam artian jadi diri kamu sendiri tanpa perlu ada merasa bersalah sih. That's it, itu pesan semesta untuk kamu Divine Feminine ya. So I think that's all ya. Aku harap ini membantu. Kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Oke. Dan untuk video yang Divine Masculine silahkan ditunggu, nggak lama, paling lama juga 1 hari setelah videonya atau beberapa jam setelah videonya. Oke. Ya. Jaga kesehatan, see you, bye bye in the next video.